Oke, pada video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana caranya membuat dashboard dengan menggunakan slicer. Ini yang disebut slicer. Saya punya data, ada sales revenue, net margin, kemudian di sini ada net margin by month. Nah, setiap saya klik tahun seperti ini, dia akan berubah. Saya klik di region, dia akan berubah. Saya klik di sini, semua region akan muncul. Saya klik di sini, semua tahun akan muncul. Termasuk angka-angkanya akan berubah. Nah, kita akan memulai dengan data yang masih kosong seperti ini, masih berantakan. Kemudian datanya itu akan kita buat menjadi database seperti ini, ya, yang akan otomatis atau interaktif. Ya, video ini akan dibagi atas dua sesi. Pertama adalah bagaimana kita membuat database-nya yang baik dengan menggunakan Smart Table. Kemudian bagaimana mendesain dashboard-nya seperti ini. Bagaimana memunculkan tombolnya. Setelah itu bagaimana menghitung kemudian memasukkan ke dalam dashboard-nya. Ya, saya akan tunjukkan dalam step by step dan videonya akan terbagi atas dua video. Oke, silahkan mengikuti video ini. Terima kasih. Oke, dalam pembuatan dashboard, step pertama yang kita lakukan adalah membuat database. Di sini kita punya data, transaksinya berdasarkan customer ID, product ID, quantity, dan kita punya informasi. Di sini ada nama customernya berdasarkan customer ID. Regionnya kita bisa lihat di sini berdasarkan region 1 apa, region 2 apa. Nah, informasi regionnya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah kita membuat dengan database. Kemudian yang kita buat database tersebut dalam bentuk interaktif. Maksudnya apa? Apabila ada tambahan data, database-nya itu juga ikut bertambah. Cara yang kita bisa lakukan adalah mengconvert menjadi Smart Table. Caranya bagaimana? Kita pilih di database-nya, kemudian kita masuk ke Insert. Di sini ada pilihan Table. My Table has headers, yes, karena di atasnya ada judulnya. Setelah itu oke. Ini saya kasih nama. Bagaimana cara kasih namanya di sini, Bapak Ibu? Ada namanya di sini. Table 1. Saya ganti nama. Misalnya di sini jadi database. Oke. Yang berikutnya di sini customer juga saya kasih nama. Kita rubah jadi table dulu. My table has headers. Yes, oke. Kita kasih namanya di sini misalnya TBL customer. Oke. Yang berikutnya produk. Ini juga kita kasih nama. Insert dulu table. My table has headers, yes. Itu kita kasih nama di sini TBL produk. Ya, yang terakhir region. Kita rubah juga. Ini ada shortcutnya, Ctrl T. Setelah itu oke. My table has headers tadi sudah saya kasih. TBL region. TBL itu berarti table. Itu enter. Ya, nah yang saya lakukan pertama di sini adalah saya akan tambahkan informasi mengenai nama customernya. Ya, ini saya insert. Saya kasih nama di sini customer name. Saya copy aja. Copy. Ini saya kasih nama customer name. Nah, sekarang saya akan nge-link ke sana. Ya, saya bisa pakai formula VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, koma, ya, koma. Table array-nya Bapak Ibu bisa tunjuk ke sini dari customer ID sampai ke customer name, sampai ke region juga apa-apa.
Setelah itu, koma, customer ID-nya di urutan keberapa? 2, 0. 0 itu untuk false. Nah, kelebihan menggunakan table, begitu sini saya oke, di bawah langsung keisi semua. Ya, nah seperti itu. Berikutnya saya akan tambahkan lagi di sini ada region ID-nya. Ya, region ID-nya di sini saya masukkan. Region ID, sorry bukan, nama region ya. Nama region saya masukkan, region name. Di sini saya copy saja biar namanya sama. Di sini ada region name. Ya. Ini untuk biar tahu daerahnya di mana. Nah, cuma Bapak Ibu di sini belum ada region name-nya kan? Saya harus tambahkan lagi di sini region. Saya copy ya, sini. Copy. Di sini saya tambahkan region name. Ya, di sini region name. Sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Tapi yang saya pilih adalah region-nya, region ID-nya. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu kalau menggunakan table langsung seperti ini. Dan saya bisa seperti ini. Saya koma, saya tulis ya, namanya TBL. Ya kan? TBL region di sini. TBL region, koma, langsung saya pilih. TBL region tadi urutan ke 2, 0. Nah, di sini langsung kelihatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah harus masuk ke sini, cukup tulis TBL region tadi langsung masuk ke sini. Ya. Nah, sekarang saya ganti. Saya sudah ada di sini customer name, customer ID-nya saya sudah ada kan tadi ya. Saya copy. Saya bukan 2 tapi pilih ke, saya ganti ke 3. Sorry, bukan 3 ya. Ke 4. Saya tekan F2 tadi, saya ganti 4. Nah, ini region name-nya. Nah, ini Bapak Ibu sudah dapat database berdasarkan nama produk, berdasarkan region. Ya. Berdasarkan customer, berdasarkan region. Nama produknya belum ada ya. Sekarang saya tambahkan nama produknya. Saya insert lagi. Sini saya bikin product name sesuai dengan di sini. Copy, Ctrl C, product name. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, koma. Ya, ini saya ambil dari sini, product ID, koma, TBL, atau link aja ke tempat tadi. Produk, dari sini Bapak Ibu. Ini sampai sini ya. 1, 2, ya. Nah, ini saya ambil. Koma berapa? 2,0. Setelah itu oke. Nah, ini nama produknya. Ini quantity. Nah, sekarang saya mau bikin berapa harga per produknya, berapa penjualannya berdasarkan harga tersebut. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan masukkan di sini. Selling price, kemudian product cost untuk COGS. Ya. Saya masukkan di sini. Data. Saya insert. Gross sales. Nah, gross sales-nya kita dapat informasi dari mana? Kita punya product ID sama dengan VLOOKUP. Product ID. Ya. Koma. Ambil dari sini. Produk. Selling price urutan ke 1, 2, 3. Berarti sini saya tulis 3, 0. Betul? Nah, sekarang muncul harganya. Nah, tapi harganya ini akan menjadi gross sales apabila dikali dengan quantity. Jadi saya kali quantity di sini. Nah, kelebihannya Bapak Ibu kalau pakai table, sekali saya tulis di atas, enter, kemudian bawah akan berubah.
ya. Nah, ini tinggal saya ganti formatnya jadi seperti ini. Sekarang cost of sales-nya. Cost of sales. Ya. Sama seperti tadi. Ini saya copy. Tapi cost of sales ada di urutan keberapa di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti sini saya ganti jadi berapa? Jadi 4, ya. Nah, sekarang net profitnya, net marginnya. Net marginnya gampang, kita tinggal kurangin saja dari sini. Gross sales kurangin dengan cost of sales. Ya, nah ini dia. Kita dapatlah database. Setelah itu akan kita buat berbagai macam informasi dari sini. Oke. Nah, tolong diulang lagi bagaimana cara buat database-nya dulu. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Oke, berikutnya saya akan menambahkan informasi lain di sini yang tidak ada di customer, product, dan region. Sini kita punya date, tanggal, tapi tahunnya berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan masukkan informasi tahun di sini. Saya pakai year. Dan saya masukkan formulanya sama dengan year. Saya tunjuk di sini. Belum tutup. Nah, sekarang tahunnya akan berganti, tapi formatnya masih seperti ini. Saya kembalikan ke format general. Nah, ini dia. Kemudian saya insert lagi untuk bulan, month. Ya, saya pakai month. Di sini saya pakai text, ya, text. Saya pilih di sini date, kemudian koma. Saya ganti di sini month. Month itu formatnya untuk bulan. Untuk bulan kita bisa pakai format seperti ini, Bapak Ibu. M1, 2, 3, 4. Ya, untuk nama bulan yang lengkap. Ya, setelah itu oke. Nah, ini dia nama bulannya yang lengkap. Ya, jadi kita punya informasi tanggal, tahun, bulan, nama customer, customer name, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita mau tambahin lagi juga bisa di sini, misalnya month-nya di sini month name, ya, saya tulis month name. Tadi di sana month aja. Untuk dapetin di sini, untuk dapetin kodenya. Januari berarti 1, seperti itu ya. Saya pakai ini month. Saya tunjuk sini di date-nya. Nah, ini dia bulannya. Ya, nah saya udah punya database-nya semakin komplit, dan kelebihannya ini bisa adjust. Saya tambah di sini nama customer 101. Dia akan menyesuaikan semua, ya. New cast. Kodenya misalnya 4. Namanya akan mengikuti yang di sini. Ya. Begitu ini saya ganti 101. Langsung bikin seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, langsung bikin semuanya menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu nggak usah tiap ada data baru rubah ulang atau apa. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana menyusun dashboardnya, yaitu menerjemahkan data yang ada di sini ke dalam dashboard. Ya. Awalnya yang saya lakukan adalah saya membuat desainnya dulu. Misalnya seperti ini, saya tambahkan sales revenue, net margin, kemudian di sini juga ada sales by region. Ya, kalau kita lihat sini tahun, saya ganti, sini juga akan berganti, sini juga akan berganti. Ya, di sini saya ganti region, trennya akan berganti menyesuaikan region.
Yang saya lakukan di awal adalah saya melakukan desainnya dulu. Pertama saya desain. Pertama saya hapus dulu ini. Saya hilangin grid lines-nya. Kemudian saya bikin kotak 2 biji seperti ini, ya. Kotak save ini. Saya bikin kotak dari sini, insert. Ya. Nah, ini kemudian bisa diwarnain hitam atau apa, ya. Kemudian ini untuk judul saya tambahkan lagi, insert. Ya, sini judul misalnya sales revenue. Klik kanan edit text, sales revenue. Ya, nah ini kemudian saya pakai home. Saya tebalin. Kemudian ini saya besarin lagi, ya. Nah seperti ini, ya. Kemudian saya bikin lagi satu lagi. Ini saya grouping dulu saja. Klik kanan, group. Kemudian saya copy yang baru di sini. Ctrl C. Kemudian saya copy sini. Ya. Nah. Kemudian saya susun lagi. Di bawahnya saya buat lagi kotak seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan membuat tombol-tombol seperti ini. Ya. Yang saya lakukan, saya akan membuat tombol seperti ini, slicer. Nah, caranya bagaimana? Saya masuk ke data di sini, kemudian insert, pivot table, ya, kemudian OK. Nah, dia akan bikin tabelnya di sini, pivot tablenya. Saya taruh misalnya, saya taruh tahun di sini di filter, ya. Kemudian saya bikin satu lagi, copy. Ctrl V. Saya bikin satu lagi, misalnya di sini kan tahun tapi region name. Nah, di sini. Ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya sekarang buat slicernya. Saya klik di sini. Kemudian masuk pivot table analysis. Saya bikin insert slicer. Di sini saya ganti tahun, year. Tujuannya apa? Pada saat saya klik di sini tahun 2019, sini akan berubah jadi 2009. Sorry, bukan 2019. Saya rubah 2011, ini jadi 2011. Begitu juga di sini. Saya akan bikin satu lagi untuk region name, pivot table analysis. Insert slicer, saya bikin di sini region name. Nah, ini dia. Ya. Kemudian yang saya lakukan apa? Ini saya pindahkan. Cut. Sini. Sini juga. Satu lagi. Cut. Saya pindahkan di sini. Ya, nah tujuannya apa? Begitu saya ganti ini, nanti di sini datanya akan merubah. Kita akan bikin chartnya di sini dan di sini, ya. Kita juga bisa bikin by product. Oke. Nah, ini bagian pertama dari dashboard. Tolong ikutin lagi, nanti saya akan bikin video untuk bagian yang kedua. Oke, terima kasih.